Ya, bagaimana tidak menimbulkan kontroversi di tengah kecaman Indonesia, di tengah kecaman dunia atas genosida yang dilakukan Israel di tanah Gaza, Palestina. Ini ada 5 warga negara Indonesia, 5 aktivis NU yang mempublikasi pertemuan dengan Presiden Israel. Sebenarnya apa maksud dan tujuannya? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Ustadz Bakhtiar Nasir, Ketua Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Mbak. Baik, juga sudah bergabung bersama kami, sudah ada Gus Ipul Saiful Yusuf, Sekjen PBNU. Assalamualaikum, selamat pagi Gus Ipul. Assalamualaikum. Iya, Gus Ipul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, pagi. Gus Ipul, apakah sudah ada informasi yang diserap oleh PBNU terkait 5 aktivis NU yang bertemu dengan Presiden Israel? Apa maksud dan tujuannya? Ini siapakah yang mengundang? Kemudian apakah memang tidak ada koordinasi dengan PBNU sebelumnya? Yang jelas tidak ada koordinasi, tidak mendapatkan mandat dan tidak pernah minta izin. Sedangkan tentang motivasi, latar belakang, maksud tujuan dan juga siapa yang memberangkatkan adik-adik kita ini, itu tentu nanti akan terjawab setelah Ketua Umum beserta beberapa pengurus akan menemui secara langsung mereka beserta pimpinan badan otonom atau lembaga tempat di mana mereka mengabdi. Insya Allah hari ini akan dipanggil, kita belum tahu nanti bisanya jam berapa, tapi jam 2 nanti akan ada rilis dari PBNU. Oke, Gus Ipul, tadi dalam video yang viral juga sempat ada pernyataan dari Zain Ma'arif yang mengatakan kami Muslim dari Indonesia, kami dari NU, ini merupakan bagian dari program. Nah ini program, apakah NU mengetahui ada program bersama Israel? Iya, bersama Israel begitu selama ini atau seperti apa sih sebenarnya? Ya inilah yang kita kurang mengerti ya, kurang paham maksudnya. Ya, jadi yang pertama-tama dia berangkat di belakangnya ada NU-nya gitu. Bukan dia berangkat sebagai dosen, dia berangkat sebagai apa gitu, tapi dia berangkat di belakangnya ada NU. Inilah yang kemudian menimbulkan banyak tanda tanya. Sebagian besar diantaranya adalah berupa kecaman. Dan pada bertanya kepada PBNU karena di belakangnya ada NU-nya. Kemudian yang juga penting mereka nyebut-nyebut Gus Dur. Ya, jadi seakan-akan ini sambung dengan Gus Dur. Saya tidak tahu persis bagaimana sambungannya gitu. Tapi mereka bukan Gus Dur. Biar mereka bukan Gus Dur yang bertemu ya kemudian seperti tanpa visi, tanpa misi ya. Tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba bikin video, tiba-tiba foto dengan senyum-senyum di tengah-tengah Gaza sedang berkecamuk yang melukai hati kita semua. Jadi terus terang kita belum tahu persis, tapi insya Allah kita akan mencari tahu ya, dan pada saatnya kita akan sampaikan kepada publik. Ya. Gus Ipul, dari beberapa orang yang ada di foto tersebut, benar ini 5 diantaranya, 5-5-nya ini adalah anggota NU ya? Benar ya Gus ya? Iya, sepanjang yang kita juga tahu beberapa diantaranya jadi pengurus ya di lembaga atau badan otonom. Ya, ada yang sekretaris satu badan otonom. Gus Ipul, apakah sebelumnya aktivitas mereka dapat dikategorikan cukup normal atau mungkin ada indikasi beberapa aktivitas sebelumnya pernah tercium atau terindikasi berhubungan dengan Israel dari 5 orang tersebut? Ya, kita tidak tahu persis ya, tapi ya apa? Kita mendengar, kita sudah cukup lama juga tahu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan yang dijalani oleh mereka, tapi kita belum tahu persis. Nah ini adalah saat yang tepat kita untuk mengetahui lebih jauh, ya. Mereka katanya punya yayasan dan lain sebagainya, gitu. Saya belum bisa bicara banyak, tetapi setidak-tidaknya informasi awal sudah kita dapat. Baik, saya ingin beralih ke Ustadz Bakhtiar Nasir.
selaku Ketua Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, orang yang juga mungkin saat ini paling terdepan lah untuk membela Palestina begitu ya di Indonesia. Ustadz, bagaimana melihat hal ini? Bagaimana umat menanggapi kejadian ini? Apa sih ada di benak umat ketika melihat ada warga negara Indonesia, terlebih merupakan aktivis NU, bertemu dengan Presiden Israel yang memang kita tahu sampai saat ini Israel belum berhenti menggempur Gaza Palestina? Ya, disclaimer dulu ya. Pertama, terima kasih dari PBNU sudah sangat tegas dan sudah sangat maju ya. Dan luar biasa menjadi lembaga terdepan dari umat Islam, baik dalam pembelaan terhadap Palestina dan kebersamaannya dengan negara. Yang kedua, teman-teman ini memang ada sebuah kelompok kajian yang sering berwacana tentang dialog interfaith lah ya, yang mereka terbiasa berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Ya, dan saya coba browsing juga memang teman-teman ini punya kelompok studi ya secara intelektual yang terhubung dengan teman-teman Yahudi untuk melakukan dialog antar agama, dan saya kira itu di level kami sih biasa. Hanya saja sekarang teman-teman ini menjadi korban framing kalau menurut saya. Kalau dia katakan bahwa alih-alih kami demonstrasi mending bawa gagasan juga kita nggak sampai kan. Lalu apa hasil daripada wacana yang mereka bawa ke sana? Yang terjadi malah sebaliknya. Jadi kalau saya lihat bukan cuma NU yang dalam hal ini menjadi dalam quote and quote kecewa ya. Tapi kan mengatasnamakan Muslim Indonesia. Gitu kan? Mengatasnamakan juga sebagai orang Indonesia. Walau dia tidak mengatasnamakan secara formal, tetapi dari kata-katanya kan pede banget. Sampai Gus Ipul tadi mengatakan bukan Gus Dur, karena membawa Gus Dur juga. Nah, ini teman-teman ini jadi korban framing. Di mana keuntungan Israel dalam hal ini? Tanggal 24 Juli nanti Netanyahu akan datang ke Amerika. Aktivis-aktivis Amerika sudah mengatakan kami akan tangkap gitu. Walaupun ini hanya sebatas mungkin gerakan atau gertakan para aktivis di lapangan. Tapi ini menunjukkan bahwa bangsa Amerika sendiri sudah muak dengan Netanyahu, dengan Israel, dengan semua perbuatannya. Teman-teman ini barangkali terperangkap dalam strategi Israel hari ini yang memang di mata publik dunia sudah hancur kredibilitasnya. Dia dukungan internasionalnya kurang. Nah, dia tentu sedang mencari gimmick-gimmick, framing-framing dari dunia internasional termasuk Indonesia yang dianggap Muslim terbesar. Karena kabarnya Pak Ustadz ini juga undangan dari pihak Israel begitu ya. Kalau memang benar berarti mungkin ini adalah framing dari Israel untuk menggambarkan bahwa beberapa sosok warga negara Indonesia bersama Presiden Israel seakan-akan Indonesia ini pro-Israel begitu jadinya ya. Iya, jadi Israel dalam hari ini sangat diuntungkan dengan framing gambar tanpa ada gagasan yang jelas dan target yang konkret yang kami lihat dalam hal ini. Jadi kepada teman-teman ini harusnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah merusak wajah Indonesia secara keseluruhan. Baik sebagai Muslim, sebagai lembaga gitu kan, kita jadi kena getahnya saat ini. Terutama di dunia internasional. Saya sendiri mendapatkan telepon gitu dari beberapa tokoh internasional. Mereka bertanya begini, ini orang Indonesia ini sedang berada di planet yang mana? Dia nggak berada di bumi atau dia sedang berada di Venus hari ini? Gitu. Itu artinya bahwa sebegitu besarnya efek domino akibat foto tersebut, pertemuan tersebut ya. Betapa tidak fahamnya gitu dengan situasi gitu. Apakah ini kalau menurut Pak Ustadz juga bisa menjadi upaya mungkin dari beberapa orang tersebut mengupayakan komunikasi dengan pihak Israel agar hentikanlah saja genosida di Gaza Palestina? Ya, kalau kita lihat resolusi aja diinjak-injak, udah berapa resolusi PBB? Majelis Umum. Resolusi Dewan Keamanan PBB diinjak-injak juga. ICC diinjak juga. Jadi lembaga dunia mana yang tingkat lobby tingkat tingginya dan punya kekuatan politik, ekonomi, militer yang nggak diinjak-injak. Jadi untuk teman-teman ini ya barangkali tidak sadar bahwa sebetulnya mereka lebih jadi korban sebetulnya, korban framing. Tapi ya merasa dirinya sudah melakukan sesuatu. Gus Ipul, tadi kan memang diinformasikan juga ini merupakan undangan begitu dari pihak Israel. Undangan kan biasanya langsung ke Kesekretariatan
NU-nya begitu. Apakah memang tidak diterima, tidak mengetahui ada undangan tersebut selama ini? Apa memang undangannya masuk secara pribadi ke tokoh-tokoh tersebut atau seperti apa? Nanti dijawab saja dah ya. Gus Ipul, kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.